Selamat sore teman-teman, kita kembali lagi di kelas sistem operasi. Jadi kita masih lanjut belajar tentang komponen utama sistem operasi, yaitu yang akan kita pelajari hari ini adalah manajemen sistem input output. Jadi salah satu fungsi utama sistem operasi itu kan mengatur operasi input output beserta dengan perangkatnya. Jadi sistem operasi ini harus dapat memberikan perintah ke perangkat-perangkat tersebut untuk menangkap interupsi dan juga menangani error ataupun kesalahan yang terjadi. Nah, selain itu, sistem operasi ini juga menyediakan fasilitas antarmuka atau interface antara perangkat tersebut dengan keseluruhan sistem yang ada. Jadi di sini kita akan membahas nih, bagaimana sistem operasi ini menangani hal-hal yang berkenaan dengan input output. Jadi untuk pembahasan kali ini dilihat dari sisi perangkat, kemudian yang selanjutnya itu kita lihat dari sisi perangkat lunak secara umum. Kemudian, saat ini berbagai macam perangkat input output seperti perangkat penyimpanan, kemudian perangkat transmisi, dan juga perangkat antarmuka dengan pengguna. Itu contohnya ada screen, ada mouse, ada keyboard ya. Jadi secara umum untuk input output ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu adalah perangkat blok. Jadi perangkat blok ini maksudnya adalah perangkat yang menyimpan informasi dalam bentuk blok-blok berukuran tertentu dan setiap bloknya ini memiliki alamat masing-masing. Jadi secara umum ukuran dari blok itu adalah 512 byte sampai dengan 32.768 byte. Jadi hal terpenting dari perangkat blok itu memungkinkan membaca atau menulis setiap blok secara independen. Contoh dari perangkat blok itu adalah disk. Nah, seperti yang kita pelajari minggu lalu, jadi di dalam disk itu akan dibagi-bagi menjadi beberapa blok. Nah, jadi bila kita ingin membuka suatu berkas, misalnya berkas lagu dalam sebuah directory disk, nah berkas ini bila langsung kita akses itu berbeda dengan kaset yang harus kita putar terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ada perangkat karakter. Jadi perangkat karakter ini maksudnya adalah perangkat yang mengirim atau menerima sebarisan karakter tanpa menghiraukan struktur blok. Contohnya itu ada printer, network interface, dan juga perangkat yang bukan disk termasuk di dalamnya. Namun, untuk pembagian ini tidak sepenuhnya benar. Jadi, pada kenyataannya, terdapat perangkat yang tidak memenuhi salah satu kinerja, yaitu clock. Clock ini kan merupakan perangkat yang tidak memiliki blok beralamat, tidak mengirim dan menerima barisan karakter, melainkan clock itu adalah perangkat yang hanya menimbulkan interupsi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, kalau kita berbicara tentang input dan output, itu pasti akan terdapat banyak sekali istilah-istilah. Jadi beberapa istilah yang cukup dikenal itu ada port dan juga bus. Jadi sebuah perangkat itu akan berkomunikasi dengan sistem di komputer dengan cara pengiriman sinyal melalui kabel ataupun udara. Kemudian perangkat ini akan dihubungkan dengan komputer melalui suatu titik. Nah, titik inilah yang disebut sebagai port. Jika satu atau lebih perangkat ini menggunakan serangkaian kabel atau penghubung yang sama, nah, penghubung inilah yang disebut sebagai bus. Jadi kalau kita artikan, bus itu adalah serangkaian penghubung yang berfungsi sebagai perantara saat pengiriman pesan ataupun data langsung. Nah, jadi selain hal yang tadi, ada pula bentuk hubungan di mana sebuah perangkat, misalnya kita sebut sebagai perangkat A, ini mempunyai kabel yang terhubung dengan perangkat B. Kemudian dari B itu terhubung ke C, dan C itu terhubung ke port di komputer. Pengaturan inilah disebut sebagai daisy chain. Jadi daisy chain ini berfungsi juga sebagai bus. Kemudian untuk port input output ini terdiri dari 4 register. Yang pertama yaitu adalah status. Jadi di sini register ini akan berisi bit-bit yang menandakan status apakah perintah input output ini sempurna dilaksanakan perangkat. Ada bit di register data in yang tersedia untuk dibaca ataupun apakah ada perangkat input output yang error. Jadi semua bit ini
dibaca oleh CPU. Kemudian yang kedua ada kontrol. Jadi di sini register yang ditulis oleh CPU untuk memulai perintah atau untuk mengganti modus perangkat. Jadi sebagai gambaran modus perangkat ini terdapat bit dalam register kontrol di sebuah serial port yang berfungsi memilih kecepatan transfer yang didukung serial ports itu sendiri. Yang ketiga ada data in. Di sini register ini merupakan register yang dibaca CPU sebagai data input, kemudian untuk data out itu adalah bit. Di dalamnya merupakan bit yang ditulis CPU sebagai output dari data. Untuk komponen dari input-output itu sendiri dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama ada komponen mekanis. Jadi komponen mekanis ini merupakan perangkat input-output itu sendiri. Contohnya seperti mouse, kemudian ada monitor, ada keyboard, dan masih lainnya. Kemudian yang kedua ada komponen elektronis. Jadi di sini disebut sebagai pengendali perangkat input-output atau sebagai device controller. Jadi device controller ini kan hampir selalu berhubungan dengan sistem operasi dalam hal yang berkenaan dengan input-output. Jadi bisa dikatakan bahwa dalam menangani operasi input-output, sistem operasi ini tidak berhubungan langsung dengan perangkat melainkan dengan pengendalinya. Jadi beberapa pengendali perangkat itu dapat menangani dua ataupun lebih perangkat input-output yang sejenis. Jadi pada komputer desktop, komponen ini biasanya berupa kartu sirkuit yang dapat dimasukkan ke dalam slot pada motherboard. Nah, untuk penanganan input-output, jadi dalam berkomunikasi dengan controller, terdapat dua cara sistem operasi memberikan perintah dan data. Yang pertama yaitu adalah instruksi input-output. Jadi di sini merupakan instruksi CPU yang khusus menangani transfer byte. Jadi cara kerjanya, instruksi ini akan memicu line bus untuk memilih perangkat yang dituju, kemudian akan mentransfer bit-bit dari atau ke register perangkat. Kemudian yang kedua yaitu adalah input-output memory map. Jadi register-register pengendali perangkat ini dipetakan ke ruang prosesor. Operasi membaca ataupun menulis di alamat ini diinterpretasikan sebagai perintah untuk perangkat input-output. Jadi contohnya adalah sebuah perangkat write itu digunakan untuk mengirim data ke perangkat input-output di mana data ini akan diartikan sebagai sebuah perintah. Jadi saat CPU ini menempatkan alamat dan data ini ke memory bus, memori sistem ini akan mengajukan operasi tersebut karena alamatnya kan mengindikasikan jatah ruang memori untuk input-output. Namun, pengendali perangkat ini melihat operasi tersebut, mengambil data kemudian mentransmisikan ke perangkat sebagai sebuah perintah. Jadi memory map input-output ini juga bisa digunakan untuk mentransmisikan data dengan cara CPU menulis ataupun membaca pada alamat tertentu. Untuk perangkat input-output ini menggunakan alamat untuk membedakan tipe perintah dan data yang diberikan. Selain ini, terkadang alamat tersebut itu mempunyai arti sebagai identitas perangkat dan tipe transmisi antara prosesor dan juga perangkat. Ada polling, jadi di sini biasa juga disebut sebagai busy waiting. Maksudnya adalah ketika host ini mengalami looping, yaitu membaca status register secara terus-menerus sampai status busy itu di-clear. Nah, jadi pada dasarnya polling ini dapat dikatakan efisien, tetapi polling menjadi tidak efisien ketika setelah berulang-ulang itu melakukan looping, hanya menemukan sedikit perangkat yang siap untuk menservis karena CPU processing yang tersisa itu belum selesai. Nah, ini gambaran untuk proses polling. Jadi sebagai gambaran polling ini kita akan melihat satu contoh interaksi sederhana antara pengendali perangkat dengan CPU. Nah, untuk contohnya CPU ini memberikan perintah kepada perangkat input-output melalui sebuah port. Jadi sebagai keterangan tambahan,
Men-set bit itu artinya menulis angka 1 dan menghapus bit sebaliknya. Ya, jadi langkah yang pertama, CPU ini akan terus-menerus membaca bit kerja sampai bit ini akan menjadi hapus. Bit kerja itu maksudnya adalah bit dalam register status yang mengindikasikan keadaan pengendali perangkat. Kemudian yang kedua, CPU itu akan mengaktifkan bit write di register perintah sebagai awal pertanda CPU memberikan perintah dan menulis sebuah byte di data out. Yang ketiga, kemudian CPU akan mengaktifkan command ready byte, artinya maksudnya adalah perintah tersedia untuk dijalankan pengendali. Yang keempat, controller ini melihat command ready bit itu diset sehingga bit kerja di set. Yang kelima, controller itu membaca register perintah dan melihat perintah write, maka data out itu akan dibaca dan menyuruh perangkat input output melakukan apa yang diperintah CPU. Dan yang keenam, controller ini akan menghapus command ready bit error di status dan juga bit kerja. Jadi langkah untuk nomor 1 inilah yang disebut sebagai polling atau busy waiting. Jadi CPU akan terus-menerus memeriksa nih keadaan bit untuk mengetahui status pengendali. Polling akan cocok digunakan bila kinerja perangkat dan pengendalinya itu cepat. Tetapi saat ini kinerja CPU itu lebih cepat dibandingkan kinerja perangkat input output dan pengendalinya. Nah, akibatnya adalah terdapat rentang waktu antara CPU memberikan perintah pertama dengan perintah selanjutnya. Hal ini disebabkan CPU harus menunggu status pengendali selesai menjalankan perintah. Jadi mekanisme polling yang sudah saya jelaskan sebelumnya ini menjadi tidak efisien ketika prosesor terus-menerus memeriksa status perangkat input output, padahal perangkat yang bersangkutan itu kan belum siap. Jadi terdapat banyak situasi di mana tugas lain itu dapat dilakukan oleh prosesor saat menunggu perangkat input output siap. Nah, di sini kita dapat mengatur agar perangkat input output ini memperingatkan prosesor saat perangkat ini telah siap. Jadi di sini itu bisa kita lakukan dengan mengirim sinyal yang disebut sebagai interupsi ke prosesor. Jadi mekanisme dasar dari interupsi, ketika CPU ini mendeteksi bahwa sebuah pengendali telah mengirimkan sebuah sinyal ke interrupt request line, CPU itu kemudian menjawab interupsi tersebut dengan menyimpan beberapa informasi mengenai keadaan terkini CPU. Nah, contohnya nilai instruksi pointer dan memanggil interrupt handler agar handler ini dapat melayani pengendali atau alat yang mengirim interupsi tersebut. Jadi, langkah-langkah mekanisme interupsi yang disebabkan perangkat input-output. Yang pertama itu ada perangkat input-output mengirim sinyal interupsi. Jadi di sini ada 3 kemungkinan penyebab perangkat input-output mengirimkan interupsi. Yang pertama ada input ready. Jadi maksudnya umpamanya ketika buffer keyboard ini sudah terisi, kendali keyboard itu akan mengisi interupsi untuk memberitahu prosesor bahwa input dari keyboard itu sudah tersedia. Kemudian yang kedua ada output complete. Jadi ketika pada printer ini misalnya printer hanya menerima 1 baris teks pada satu waktu, karenanya prosesor itu harus mengirim 1 baris teks, menunggu baris ini dicetak, kemudian mengirim baris teks berikutnya. Nah, saat menunggu 1 baris dicetak, prosesor itu dapat mengerjakan proses lain. Setelah printer selesai mencetak 1 baris, kendali printer ini mengirim interupsi untuk memberitahu prosesor bahwa output yang 1 baris teks itu sudah selesai, sehingga printer itu siap menerima 1 baris teks berikutnya. Kemudian yang ketiga itu ada error. Jadi untuk error perangkat input-output saat perangkat ini sedang melakukan operasi input-output, controller perangkat ini akan mengirim interupsi untuk memberitahu prosesor bahwa terjadi error sehingga input-output tidak bisa dilanjutkan. Kemudian untuk yang kedua, prosesor menerima sinyal interupsi. Jadi setiap kali selesai mengeksekusi sebuah instruksi,
prosesor akan memeriksa interupsi request line untuk mendeteksi terjadinya interupsi. Yang ketiga, yaitu adalah penyimpanan informasi proses yang sedang dieksekusi. Jadi tujuan dari penyimpanan informasi proses ini supaya data dari proses yang akan ditunda ini tidak terganggu oleh eksekusi interupsi rutin. Contoh informasi mengenai proses itu ada status proses, program counter, isi register prosesor, dan masih banyak yang lainnya. Yang keempat, prosesor itu mengidentifikasi penyebab interupsi. Jadi untuk mengidentifikasi penyebab interupsi, memori akan meload rutin penanganan interupsi jika belum ada di memori. Kemudian prosesor itu akan mengeksekusi rutin tersebut. Interupsi handler akan memeriksa satu persatu perangkat input-output untuk mengetahui perangkat mana yang mengirim interupsi. Kemudian yang kelima, ada prosesor mengeksekusi interupsi rutin sampai return. Jadi, setelah perangkat input-output yang mengirim interupsi ditemukan, prosesor ini akan mengeksekusi interupsi rutin yang sesuai dengan perangkat ini. Interupsi rutin ini akan dieksekusi sampai return. Kemudian yang keenam, prosesor melanjutkan proses yang sebelumnya ditunda. Jadi setelah interupsi rutin ini selesai dieksekusi, prosesor akan kembali mengeksekusi proses yang sebelumnya ditunda. Jadi pada arsitektur komputer modern, 3 fitur disediakan oleh CPU dan pengendali interupsi untuk dapat menangani interupsi dengan lebih bagus. Jadi fitur-fitur ini antara lain, yang pertama, kemampuan menghambat sebuah proses penanganan interupsi selama proses berada dalam critical state. Yang kedua, ada efisiensi penanganan interupsi sehingga tidak perlu dilakukan polling untuk mencari perangkat yang mengirimkan interupsi. Dan yang terakhir, itu adanya sebuah konsep interupsi multilevel sehingga terdapat prioritas dalam penanganan interupsi. Jadi di sini untuk penanganan interupsi itu diimplementasikan dengan interrupt priority level system. Yang itu ada interrupt request line. Jadi pada peranti keras CPU itu terdapat kabel yang disebut sebagai interrupt request line. Jadi kebanyakan CPU itu memiliki dua macam interrupt request line, yaitu non-meshable interrupt dan meshable interrupt. Jadi ini artinya. Kemudian yang kedua ada interrupt vector dan interrupt chaining. Nah, ini pengertiannya. Nah, interupsi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama ada exception. Jadi exception ini kan suatu kondisi di mana terjadi sesuatu atau dari sebuah operasi didapat hasil tertentu yang dianggap khusus sehingga harus mendapat perhatian lebih. Contohnya itu kan ada pembagian dengan 0, pengaksesan alamat memori yang restricted atau bahkan tidak valid, dan lain-lain. Kemudian ada yang kedua itu adalah page fault. Kemudian yang ketiga ada interupsi yang dikirimkan oleh device controller, dan yang terakhir itu ada system call. System call ini juga sudah teman-teman pelajari. Untuk mengingatkan kembali bahwa system call ini merupakan sebuah fungsi pada aplikasi yang dapat mengeksekusi instruksi khusus berupa interupsi perangkat lunak ataupun trap. Kemudian di sini kita bahas tentang DMA. Jadi DMA ini merupakan sebuah proses khusus yang berguna untuk menghindari pembebanan CPU utama oleh program input-output. Jadi untuk memulai sebuah transfer DMA atau kepanjangannya yaitu adalah Direct Memory Access. Jadi host itu akan menuliskan sebuah DMA command block yang berisi pointer yang menuju ke sumber transfer pointer. Pointer ini yang menuju ke tujuan transfer dan jumlah byte yang ditransfer ke memori. Jadi CPU kemudian menuliskan alamat command block ini ke pendali DMA. Sehingga pengendali DMA ini dapat kemudian mengoperasikan bus
memori secara langsung dengan menempatkan alamat-alamat pada bus tersebut untuk melakukan transfer tanpa bantuan dari CPU itu sendiri. Nah, ini ilustrasinya untuk DMA. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa mekanisme interupsi itu kan tidak efisien untuk melakukan transfer data yang besar. Jadi, transfer data itu dapat dilakukan per word. Nah, jadi pada mekanisme interupsi, untuk tiap word data yang ditransfer, prosesor itu tidak akan menunggu data tersedia pada perangkat yang mengirim data maupun data selesai ditulis oleh perangkat yang menerima data. Jadi dalam situasi ini, prosesor akan mengganti proses yang sedang dieksekusi. Jika ukuran data yang ditransfer cukup besar, prosesor akan berulang kali melakukan context switch, padahal context switch itu akan menimbulkan overhead. Jadi, oleh karena itu, kita dapat simpulkan nih bahwa kelemahan mekanisme interupsi itu untuk menangani transfer data yang besar yang disebabkan oleh context switch. Nah, untuk menangani kelemahan ini kita gunakan pendekatan alternatif. Jadi suatu unit kontrol khusus ini disediakan untuk memungkinkan transfer data langsung antar perangkat eksternal dan juga memori utama tanpa intervensi terus-menerus dari prosesor. Nah, untuk pendekatan inilah yang kita sebut itu sebagai Direct Memory Access atau DMA. Kemudian dalam mekanisme DMA, nah ini untuk transfernya. Nah, ini tiga langkahnya. Yang pertama itu prosesor itu akan menyiapkan nih DMA transfer dengan menyediakan data-data dari perangkat operasi yang akan ditampilkan alamat memori yang menjadi sumber dan tujuan data dan juga banyaknya byte yang ditransfer. Kemudian yang kedua, DMA controller ini akan memulai operasi di sini, yaitu adalah menyiapkan bus, menyediakan alamat, menulis dan membaca data sampai seluruh blok ini sudah ditransfer. Dan yang ketiga itu menginterupsi prosesor, di mana selanjutnya itu akan ditentukan tindakan berikutnya gitu. Jadi di sini pada dasarnya DMA itu mempunyai dua metode yang berbeda dalam mentransfer data. Yang pertama itu yang sangat baku biasanya disebut sebagai halt atau burst mode DMA. Karena pengendali DMA ini kan memegang kontrol dari sistem bus dan mentransfer semua blok data ke atau dari memori pada single burst. Kemudian yang kedua itu mengikut sertakan DMA controller untuk memegang kontrol dari sistem bus untuk jangka waktu yang lebih pendek pada periode di mana mikroprosesor ini sibuk dengan operasi internal dan tidak membutuhkan akses ke sistem bus. Nah, ini untuk DMA controllernya. Kemudian handshaking. Jadi proses handshaking ini antara pengendali DMA dan pengendali perangkat itu dilakukan melalui sepasang kabel yang disebut sebagai DMA request dan DMA acknowledge. Nah, ini untuk penjelasannya. Untuk handshaking itu sendiri. Kemudian di sini cara implementasi DMA. Jadi dalam pelaksanaannya beberapa komputer itu kan menggunakan memori fisik untuk proses DMA. Sedangkan jenis komputer lain itu menggunakan alamat virtual dengan melalui tahap penerjemahan dari alamat memori virtual menjadi alamat memori fisik. Nah, inilah yang disebut sebagai Direct Virtual Memory Address atau DVMA. Jadi keuntungannya yaitu dapat mendukung transfer antara dua memori map device tanpa intervensi dari CPU. Ini keuntungannya. Kemudian jadi
Pada sistem operasi modern yang 32 bit, contohnya ada di Windows dan juga Linux, aplikasi itu tidak dapat mengakses input-output ke perangkat keras secara langsung karena Windows dan Linux ini menggunakan operasi protected mode yang dimiliki oleh prosesor. Jadi kalau misalnya ada hal seperti itu, nah bagaimana sebuah program ini dapat berkomunikasi dengan perangkat keras? Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya yaitu adalah sistem operasi itu mengkoordinasikan semua operasi input-output ke perangkat keras melalui penggunaan device driver. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah melakukan install ulang, device driver ini sudah tidak asing buat teman-teman. Jadi apa itu device driver? Jadi device driver ini adalah sejenis program khusus yang berfungsi sebagai jembatan antara perangkat keras input ataupun output dengan sistem operasi. Jadi artinya itu adalah aplikasi dapat berinteraksi dengan berbagai perangkat keras tanpa mengharuskan pemrogram aplikasi ini tahu banyak tentang mekanisme akses input-output ke perangkat. Semuanya itu sudah dikerjakan oleh sistem operasi melalui penggunaan device driver. Jadi, device driver ini harus mematuhi beberapa protokol khusus dan harus memanggil beberapa sistem call ke sistem operasi yang tidak bisa diakses oleh aplikasi standar. Kemudian kalau kalian setelah menginstal ulang, itu biasanya device driver itu harus kalian install pertama kali sebelum kalian menggunakan baik laptop ataupun komputer kalian. Tetapi kalau untuk yang perangkat standar, contohnya itu adalah mouse ataupun keyboard, device drivernya ini sudah tersedia pada sistem operasi yang modern. Ketika suatu aplikasi ini ingin membuka data yang ada di dalam satu disk, sebenarnya kan aplikasi ini harus dapat membedakan jenis disk yang mana yang akan diakses. Jadi untuk mempermudah pengaksesan, sistem operasi ini melakukan standarisasi cara pengaksesan pada peralatan input-output. Nah, inilah yang disebut sebagai interface aplikasi input ataupun output. Kemudian jadi untuk interface input-output ini sendiri melibatkan abstraksi, enkapsulasi, dan juga software layering. Untuk abstraksi ini dilakukan dengan membagi-bagi detail perangkat input-output ke dalam kelas-kelas yang lebih umum. Jadi dengan adanya kelas yang umum ini, maka akan lebih mudah bagi fungsi-fungsi standar untuk mengaksesnya. Selanjutnya, untuk keberadaan device driver pada masing-masing peralatan input-output itu akan berfungsi mengenkapsulasi perbedaan-perbedaan yang ada dari setiap anggota kelas yang umum tadi. Untuk tujuannya, jadi tujuan adanya lapisan device driver ini menyembunyikan perbedaan-perbedaan yang ada pada pengendali perangkat dan substansi input-output yang terdapat dalam kernel. Untuk peralatan blok dan karakternya, jadi di sini sebelum kita ke peralatan blok dan karakter, jadi untuk manufaktur perangkat kelas, masing-masing sistem operasi itu memiliki standar sendiri untuk device driver antarmuka. Karakteristik dari perangkat-perangkat ini sangat bervariasi. Jadi beberapa yang membedakannya itu dari segi karakter stream atau blok, yang kedua ada sequential ataupun random access, yang ketiga itu synchronous dan unsynchronous, yang keempat shareable atau dedicated, yang kelima ada speed of operation, dan yang keenam itu read only dan juga write only. Di sini peralatan blok ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akses pada berbagai macam disk drive dan juga peralatan blok lainnya. Nah, ini kan keyboard ini merupakan salah satu alat yang dapat mengakses stream karakter. Jadi sistem call ini dapat dari interface, dapat membuat sebuah aplikasi, mengerti tentang bagaimana cara untuk mengambil dan menuliskan sebuah karakter. Kemudian di dalam peralatan jaringan, karena adanya perbedaan dalam kinerja dan
pengalamatan dari jaringan input-output itu biasanya sistem operasi itu memiliki antarmuka input-output yang berbeda dari read, write, dan juga search pada disk. Salah satu yang banyak digunakan pada sistem operasi yaitu adalah socket interface. Ya. Kemudian soket ini berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Sistem call pada socket interface itu dapat memudahkan suatu aplikasi untuk membuat local socket dan menghubungannya ke remote socket. Yang pertama itu ada jam dan timer. Jadi dengan adanya ini pada perangkat keras komputer, setidaknya itu memiliki 3 fungsi. Jadi yang pertama memberi informasi waktu saat ini, kedua memberi informasi lamanya waktu sebuah proses, ketiga itu sebagai trigger untuk suatu operasi pada suatu waktu. Jadi kalau di sini itu sayangnya untuk sistem call itu pemanggilan fungsi ini tidak distandarisasi antar sistem operasi. Kemudian hardware yang mengukur waktu dan melakukan operasi trigger itu dinamakan programmable interval timer. Jadi di sini itu dapat diset. Kemudian input output yang block dan non block. Jadi ketika suatu aplikasi itu menggunakan sebuah blocking system call, eksekusi aplikasi itu akan dihentikan sementara lalu dipindahkan ke wait queue. Nah, itu sampai selesai. Kemudian untuk penjadwalan. Jadi di sini kernel itu menyediakan banyak service yang berhubungan dengan input output. Jadi pada bagian ini kita akan mendeskripsikan nih beberapa service yang disediakan oleh kernel input output subsystem. Dan kita akan membahas bagaimana caranya membuat infrastruktur hardware dan juga device driver. Untuk service yang akan kita bahas di sini yaitu adalah input output scheduling, kemudian buffering, ada caching, spooling, reservasi device, dan juga error handling. Kita bahas itu adalah input output scheduling. Jadi di sini untuk menjadwalkan sebuah set permintaan input output kita kan harus menentukan nih urutan yang bagus untuk mengeksekusi permintaan tersebut. Jadi scheduling itu dapat meningkatkan nih kemampuan sistem secara keseluruhan, dapat membagi device secara rata di antara proses-proses, dan dapat juga mengurangi tunggu rata-rata untuk menyelesaikan input output. Jadi di sini jika sebuah ARM disk ini terletak di dekat permulaan disk dan ada 3 aplikasi yang memblokir panggilan untuk membaca untuk disk tersebut. Nah, jadi aplikasi yang satu itu meminta sebuah blok dekat akhir disk, aplikasi 2 meminta blok yang dekat dengan awal, dan yang ketiga meminta bagian tengah. Gitu. Jadi untuk penjadwalannya, jadi sistem operasi ini akan mengurangi jarak yang harus ditempuh oleh ARM disk dengan melayani aplikasi tersebut dengan urutan yaitu adalah 231. Jadi pengaturan dari urutan pekerjaan itu kembali dengan cara ini, merupakan inti dari input output scheduling. Jadi untuk sistem operasi itu mengembangkan implementasi scheduling dengan menetapkan antrian permintaan untuk tiap device. Kemudian ini bisa dibaca teman-teman saja. Ini pun juga. Jadi untuk yang selanjutnya itu adalah buffering. Jadi buffer ini merupakan area memori yang menyimpan data ketika mereka sedang dipindahkan antara 2 perangkat atau antara perangkat dan aplikasi. Jadi ada 3 alasan kenapa harus melakukan buffering. Yang pertama itu adalah mengatasi perbedaan kecepatan antara produsen dengan konsumen dari sebuah stream data. Ini contohnya sudah ada, nanti bisa dibaca teman-teman. Ini masih proses dari alasan yang pertama tadi. Kemudian untuk alasan yang kedua yaitu untuk
sesuaikan nih perangkat-perangkat yang mempunyai perbedaan dalam ukuran transfer data. Jadi hal ini sangat umum terjadi pada jaringan komputer, di mana buffer ini dipakai secara luas untuk fragmentasi dan pengaturan kembali pesan-pesan yang Kemudian alasan yang ketiga, yaitu untuk mendukung copy semantics untuk aplikasi input-output. Jadi ini contohnya sudah ada juga, nanti bisa dibaca teman-teman. Nah, ini masih lanjutan dari alasan yang ketiga tadi. Kemudian yang akan kita bahas yaitu ada caching. Jadi sebuah cache adalah daerah memori yang cepat yang berisikan data kopian. Jadi contohnya instruksi-instruksi dari proses yang sedang dijalankan itu disimpan ke dalam disk dan tercache di dalam memori fisik dan kemudian dikopi lagi ke dalam cache secondary atau primary dari CPU. Jadi perbedaan antara sebuah buffer dan juga cache itu adalah buffer dapat menyimpan satu-satunya informasi datanya, sedangkan untuk cache secara definisi hanya menyimpan sebuah data dari sebuah tempat untuk dapat diakses lebih cepat. Caching dan buffering itu dua jenis yang berbeda, tetapi terkadang sebuah daerah memori itu dapat digunakan untuk keduanya. Nah, ini contohnya juga sudah ada. Jadi ini prosesnya pada saat kernel menerima sebuah permintaan file input output. Kemudian ada spooling dan juga reservasi device. Jadi spooling ini sendiri merupakan proses yang sangat berguna saat berurusan dengan perangkat input output dalam sistem multiprogram. Jadi sebuah spool adalah sebuah buffer yang menyimpan keluaran untuk sebuah perangkat yang tidak dapat menerima interleave data stream. Salah satu perangkat spool yang paling umum itu adalah printer. Jadi kalau untuk printer itu kan hanya melayani satu pekerjaan pada waktu tertentu. Namun beberapa aplikasi itu dapat meminta printer untuk mencetak. Jadi spooling ini memungkinkan nih keluaran mereka itu tercetak satu persatu, tidak tercampur. Nah, ini jadi tiap output itu sudah di-spool ke disk berkas yang berbeda ketika sebuah aplikasi sudah selesai mencetak. Jadi sistem spooling itu akan melanjutkan ke antrian yang berikutnya. Ini fungsi dari kemudian ini untuk beberapa device, contohnya ada drive tab dan juga printer yang tidak dapat memultiplex. Untuk error handling sendiri, ini sebuah sistem operasi yang menggunakan protect memory itu dapat menjaga banyak kemungkinan error akibat perangkat keras maupun aplikasi. Jadi di sini perangkat dan transfer input output itu kan dapat gagal dalam banyak cara. Dapat karena alasan transient seperti overloaded pada jaringan maupun alasan permanen yang seperti kerusakan yang terjadi pada disk controller. Kemudian ini sistem operasi itu kan seringkali dapat mengkompensasi untuk kesalahan transient. Contohnya, sebuah kesalahan baca pada disk itu akan mengakibatkan pembacaan ulang kembali, dan sebuah kesalahan pengiriman pada network akan mengakibatkan pengiriman ulang apabila protokolnya itu diketahui. Ini ketentuan umumnya. Jadi sebuah sistem input output itu akan mengembalikan 1 bit informasi tentang status panggilan tersebut yang akan menandakan apakah proses tersebut berhasil atau gagal. Itu contohnya pada sistem operasi Unix. Kemudian untuk struktur data kernel, jadi kernel sendiri itu membutuhkan informasi keadaan tentang penggunaan komponen input output. Di sini kernel ini menggunakan banyak struktur yang mirip untuk melacak koneksi jaringan, komunikasi karakter device, dan juga aktivitas input output. Nah, ini contohnya ada di Unix.
Dan untuk subsistem input output, ini beberapa sistem operasi yang menggunakan metode object oriented. Ada contohnya, ada Windows, kemudian masih ada yang lainnya juga. Nah, ini sedangkan untuk outputnya isinya adalah pesan atau message. Dan di sini artinya adalah data yang akan ditulis. Untuk input, message ini berisikan buffer untuk menerima data. Kemudian subsistem dari input output itu kan mengkoordinasikan kumpulan-kumpulan service yang banyak sekali yang tersedia dari aplikasi maupun bagian lain dari kernel. Jadi subsistem input output itu akan mengawasi yang pertama manajemen nama untuk file dan device, yang kedua kontrol akses untuk file dan device, ketiga ada kontrol operasi, yang keempat ada alokasi tempat sistem file, yang kelima ada alokasi device, yang keenam ini ada buffering, caching dan juga spooling, ketujuh ada penjadwalan, kedelapan ada mengawasi status perangkat, error handling juga kesalahan dalam recovery, dan yang terakhir itu ada konfigurasi untuk utilisasi device driver. Jadi sistem operasi yang modern ini mendapatkan fleksibilitas yang signifikan dari tahapan-tahapan tabel lookup di jalur di antara permintaan dan pengendali perangkat fisikal. Jadi di sini kita dapat mengenal nih device dan driver baru ke komputer tanpa harus mengcompile ulang kernelnya. Kemudian jadi sebagai faktanya ada beberapa sistem operasi yang mampu untuk meload device driver yang diinginkan. Pada waktu boot, sistem itu mula-mula meminta bus piranti keras untuk menentukan device apa yang ada. Kemudian akan meload ke driver baik sesegera mungkin maupun ketika diperlukan oleh sebuah permintaan input output. Ini contohnya Unix System V mempunyai sistem mekanisme yang menarik yang biasa disebut sebagai streams, yang memperbolehkan aplikasi untuk menassemble pipeline dari kode driver secara dinamis. Jadi sebuah stream ini merupakan sebuah koneksi full duplex antara sebuah device driver dan sebuah proses user level. Ini untuk modulsnya bisa didorong ke stream untuk menambah fungsionalitas di sebuah layer version. Jadi untuk life cycle yang tipikal dari sebuah permintaan pembacaan blocks, bisa kita lihat yang pertama, ini sebuah proses mengeluarkan sebuah blocking read system call ke sebuah file di deskriptor dari berkas yang telah dibuka sebelumnya. Yang kedua, kode sistem call di kernel mengecek parameter untuk kebenaran. Yang ketiga, jika data tidak berada dalam buffer charge, sebuah physical input output itu akan bekerja sehingga proses akan dikeluarkan dari antrian dan diletakkan di antrian tunggu. Untuk alat dan permintaan input output pun dijadwalkan. Yang keempat ada device driver mengalokasikan ruang buffer pada kernel untuk menerima data dan menjadwalkan input output. Yang kelima itu ada pengendali perangkat mengoperasikan perangkat keras device untuk melakukan transfer data. Yang keenam ada driver dapat menerima status dan data atau dapat menyiapkan transfer DMA ke memori kernel. Yang ketujuh ada interrupt handler. Yang kedelapan, device driver ini menerima tanda, menganalisa permintaan input output yang mana yang telah diselesaikan, kemudian menganalisa status permintaan dan menandai subsistem input output kernel yang permintaannya telah terselesaikan. Kesembilan, ada kernel ini mentransfer data untuk mengembalikan kode ke ruang alamat dari proses permintaan dan kemudian memindahkan proses dari antrian tunggu kembali ke antrian siap. Dan yang terakhir adalah proses itu tidak diblok ketika dipindahkan ke antrian siap. Jadi sebelum kita lanjut ke materi berikutnya,
Teman-teman silahkan absensi disiasat, kemudian dengan syarat silahkan kalian menuliskan NIM kalian _2 pertanyaan apa yang kalian ajukan untuk materi kita hari ini. Kemudian kita lanjutkan untuk pengaruh input output pada kinerja. Jadi di sini input output itu sangat berpengaruh sekali pada kinerja sebuah sistem komputer karena input output ini sangat menyita CPU dalam pengeksekusian device driver dan penjadwalan proses. Jadi demikian sehingga alih konteks yang dihasilkan itu akan membebani CPU dan cache dari perangkat keras. Kemudian ini selain itu input output pun juga memenuhi bus memori saat mengcopy data atau antara controller dan juga physical memory serta antara buffer pada kernel dan application space data. Ini cara untuk meningkatkan efisiensi input output ada 6. Jadi di sini untuk implementasi dari input output itu sendiri pada dasarnya kita akan mengimplementasikan algoritma input output pada level aplikasi. Jadi di sini dikarenakan kode aplikasi itu sangat fleksibel dan bugs aplikasi itu tidak mudah menyebabkan sebuah sistem crash. Untuk lebih lanjutnya dengan mengembangkan kode pada level aplikasi, kita itu akan menghindari kebutuhan untuk reboot atau reload device driver setiap kali kita mengubah kode. Untuk implementasi pada level aplikasi itu juga sangat tidak efisien, tetapi karena overhead, jadi alih konteks, dan karena aplikasi tidak dapat mengambil keuntungan dari struktur data kernel, internal dan fungsionalitas dari kernel. Ini misalnya efisiensi dari kernel messaging, threading dan juga logging. Ini pada saat algoritma level aplikasi telah membuktikan keuntungannya, kita mungkin akan mengimplementasikannya di kernel. Jadi langkah ini yang bisa meningkatkan kinerja, tetapi perkembangannya dari kerja jadi lebih menantang karena besarnya kernel dari sistem operasi dan kompleksnya sistem sebuah perangkat lunak. Lebih lanjutnya kita juga harus pengimplementasian internal kernel harus didebug secara hati-hati untuk menghindari data korup dan data crash. Jadi untuk kinerja tertinggi itu kita dapatkan dengan cara implementasi spesial dalam perangkat keras, baik dalam peranti ataupun pengendali. Untuk kerugian dari implementasi ini, perangkat keras termasuk kesulitan dan pengorbanan dari memuat kemajuan atau dari pembetulan bug dan bertambahnya development time dan berkurangnya fleksibilitas. Ini contohnya pada RAID controller, hardware RAID controller. Seperti yang kita ketahui, struktur disk ini kan merupakan suatu hal yang penting bagi penyimpanan informasi. Jadi sistem komputer modern ini menggunakan disk sebagai media penyimpanan sekunder. Kalau dulu itu pita magnetik digunakan sebelum penggunaan disk sebagai media penyimpanan sekunder yang memiliki waktu akses yang lebih lambat dari disk. Jadi sejak digunakan disk, tab digunakan untuk backup, untuk penyimpanan informasi yang tidak sering digunakan sebagai media yang memindahkan informasi dari satu sistem ke sistem lain dan untuk menyimpan data yang cukup besar bagi sistem disk. Jadi untuk disk drive modern itu adalah array blok logika satu dimensi yang besar. Jadi blok logika merupakan satuan unit dari transfer. Untuk ukuran blok logika umumnya sebesar 512 bytes, walaupun disk dapat diformat ke level rendah sehingga ukuran blok logika dapat ditentukan. Contohnya ada 1024 bytes. Jadi di sini array satu dimensi. Array itu kan merupakan blok logika satu dimensi yang dipetakan ke sektor dari disk secara sekuensial.
Sektor 0 ini adalah sektor pertama dari trek pertama yang terletak di silinder paling luar. Kemudian proses pemetaan itu dilakukan secara berurut dari sektor 0 lalu ke seluruh trek dari silinder tersebut, lalu ke seluruh silinder mulai dari silinder terluar sampai silinder yang terdalam. Nah, jadi karena jumlah vektor tiap trek yang tidak konstan, sedangkan sebuah disk itu harus bisa mentransfer data yang sama jumlahnya dalam waktu tertentu. Nah, dari disinilah kita kenal istilah constant angular velocity dan juga constant linear velocity, biasa disingkat sebagai CAV dan juga CLV. Jadi pada CAV jumlah sektor tiap trek sehingga disk rotasi sama banyaknya ketika membaca atau transfer data pada bagian inner dan juga outer cylinder. Keuntungannya itu sebuah data bisa langsung dipetakan sesuai pada track dan nomor silinder yang diminta. Kemudian kalau pada CLV sesuai dengan definisinya, jadi metode ini menggunakan kecepatan linear yang sama tetapi kecepatan berotasi disk itu ketika head membaca data bagian luar dan bagian tidak sama. Jadi semakin keluar perputaran di sini semakin lambat karena jumlah data yang dibaca semakin banyak. Jadi dengan kata lain jumlah sektor pada outer track lebih banyak daripada inner track. Ini kalau dicontohkan ada pada dalam CD-ROM dan juga DVD-ROM. Nah, ini dalam prakteknya itu kan sulit melakukan translasi. Ini alasannya yang pertama dan yang kedua. Kemudian jadi di sini salah satu tanggung jawab sistem operasi itu adalah menggunakan hardware dengan efisien. Jadi khusus untuk disk drive, efisiensi yang dimaksud di sini kan dalam hal waktu akses dan cepat dan aspek bandwidth disk. Waktu akses memiliki dua komponen utama, yaitu waktu pencarian dan waktu rotasi disk. Kemudian di sini untuk disk bandwidth itu artinya adalah total dari jumlah bytes yang ditransfer dibagi dengan total waktu dari awal permintaan transfer sampai transfer selesai. Kemudian untuk waktu pencarian itu adalah waktu yang dibutuhkan disk arm untuk menggerakkan head ke bagian silinder disk yang mengandung sektor yang diinginkan. Jadi waktu rotasi disk itu adalah waktu tambahan yang dibutuhkan untuk menunggu rotasi atau perputaran disk sehingga sektor yang diinginkan dapat dibaca oleh head. Nah, ini untuk pengertian bandwidth sudah saya jelaskan juga. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui, jika suatu proses membutuhkan pelayanan input-output dari ataupun menuju disk, maka proses ini akan melakukan sistem call ke dalam sistem operasi. Jadi, untuk permintaan tersebut itu akan membawa informasi. Yang pertama adalah apakah operasi input atau output. Yang kedua, alamat disk untuk proses itu sendiri. Yang ketiga, alamat memori untuk proses. Dan yang terakhir ada jumlah bytes yang akan ditransfer. Kemudian di sini jika disk drive ini beserta controller tersedia untuk proses tersebut, maka proses itu akan dapat dilayani dengan segera. Jadi jika disk drive dan controller tidak tersedia atau sedang sibuk melayani proses lain, maka semua permintaan yang memerlukan pelayanan disk akan diletakkan pada suatu antrian penundaan permintaan untuk disk tersebut. Jadi dengan demikian, apabila suatu permintaan telah dilayani, maka sistem operasi itu akan memilih permintaan tertunda dari antrian yang selanjutnya akan dilayani. Nah, jadi mengenai proses mana yang akan diambil, nah ini akan kita bahas tentang algoritmanya. Yang pertama ada algoritma FCFS, first come first serve.
Jadi untuk di sini itu merupakan bentuk algoritma penjadwalan disk yang paling sederhana. Algoritma ini secara intrinsik bersifat adil, tetapi secara umum algoritma tidak memberikan pelayanan yang paling cepat. Nah, ini contohnya, nanti bisa dibaca teman-teman. Kemudian ada penjadwalan scan. Jadi di sini untuk algoritma scan, head itu akan bergerak ke silinder paling ujung dari disk. Jadi setelah sampai di sana, maka head itu akan berbalik arah menuju silinder di ujung yang lainnya. Kemudian head akan melayani permintaan yang dilaluinya selama pergerakannya ini. Jadi algoritma ini disebut juga sebagai elevator atau elevator algorithm karena sistem kerjanya yang sama seperti yang digunakan elevator di sebuah gedung tinggi dalam melayani penggunaannya. Nah, ini untuk penjadwalan scan. Ada juga penjadwalan syscan. Jadi untuk algoritma syscan ini varian dari algoritma scan atau modifikasi dari algoritma scan untuk mengurangi kemungkinan banyak permintaan yang lama menunggu untuk dilayani. Itu. Kemudian untuk penjadwalan loop. Jadi untuk algoritma loop ini adalah algoritma penjadwalan disk yang secara konsep hampir sama dengan algoritma scan. Jadi sesuai dengan namanya, untuk algoritma loop ini seolah-olah seperti dapat melihat algoritma ini akan memperbaiki kelemahan dari scan dan juga syscan dengan cara melihat apakah di depan arah pergerakannya masih ada permintaan lagi atau tidak. Nah, untuk beda pada algoritma loop, disk arm ini tidak berjalan sampai ujung disk, tetapi disk arm itu hanya berjalan sampai pada permintaan yang paling dekat dengan ujung disk. Setelah melayani permintaan itu, disk arm akan berbalik arah dari arah pergerakannya yang pertama dan berjalan sambil melayani permintaan-permintaan yang ada di depannya sesuai dengan arah pergerakannya, begitu. Di dalam manajemen disk, hal yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama ada memformat disk. Jadi sebuah disk magnetik yang baru itu kan hanyalah sebuah slot kosong yang berupa piringan magnetik untuk menyimpan sesuatu. Jadi sebelum kita menggunakan disk tersebut untuk menyimpan data, kita harus melakukan proses low level formatting atau physical formatting. Jadi di sini maksudnya adalah membagi disk menjadi beberapa sektor dan mengisinya dengan struktur data tertentu. Kemudian yang kedua yaitu adalah boot block. Jadi maksudnya ketika pertama kali kita menjalankan komputer dibutuhkan program yang sudah diinisialisasi yaitu adalah bootstrap. Yang diinisialisasi apa? Yaitu adalah segala aspek sistem dari CPU register sampai device controller dan isi dari main memory, kemudian menjalankan sistem operasi. Dan yang ketiga ada bad block. Jadi di sini merupakan satu atau lebih sektor yang rusak untuk penanganan dari swap space. Jadi salah satu dari low level test pada sebuah sistem operasi. Untuk memori virtual itu menggunakan disk space sebagai perpanjangan dari memori utama karena kecepatan akses disk itu lebih lambat daripada kecepatan akses memori. Menggunakan swap space itu akan mengurangi performa sistem secara signifikan. Jadi tujuannya untuk menghasilkan kinerja memori virtual yang lebih optimal. Nah, ini untuk lokasinya biasanya diletakkan pada partisi yang sama dengan sistem operasi ataupun partisi. Ini untuk Linux, swap space pada Linux nanti bisa dibaca saja. Nah, ini kehandalan dari disk. Nah, disk ini sendiri kan lama-kelamaan itu bisa mengalami kerusakan ataupun turunnya performa. Jadi penyebab hilangnya data itu ada beberapa hal. Yang pertama, ketidaksengajaan dalam menghapus. Kedua, ada hilangnya tenaga listrik. Ketiga, itu blok rusak pada disk. Yang keempat, kerusakan dari disk itu sendiri. Dan yang kelima, ada sistem koreksi. Nah, ini
ini istilah-istilah yang baru untuk teman-teman. Jadi untuk materi kita hari ini saya akhiri sampai di sini saja. Selamat sore dan terima kasih.